pada hancur begini? Basah. Semoga usaha kamu hancur, Ingrid. Apa maksud kamu? Hah? Kalau kamu mau dendam sama aku, nggak begitu caranya. Nih lihat, apa-apaan? Hah? Kamu hancurin barang orang. Kamu lihat ya nanti ya. Nora tau nggak caranya kayak gini? Kamu jangan asal nuduh. Kamu nggak usah ngelap lagi ya. Kamu lihat nih, aku balas. Stop. Kamu sekali lagi macam-macam sama aku balas kamu. Aku nggak nyangka loh, kamu bisa dapetin orang kaya. Ya ampun Anita, aku kan tahu kamu itu aja dari keluarga miskin. Denger ya, kita aja nih ya, nggak selevel, nggak sederajat. Tapi kamu jangan bangga dulu. Pastinya kekayaan kamu cuma dari hasil calon mertua. Iya, Bu. Alhamdulillah, makasih ya Dek ya. Terima kasih. Iya, gini ya. Ini apaan? Barang orang susah itu harusnya bisa mandiri, bukannya jadi kayak gini. Kalau mereka cuma bisa minta-minta sama orang baik kayak kalian, hah? Bubar! Jangan! Kalau sedekahnya dibatalin, Papa pasti marah, Ma. Lagian kasihan kan, Ma? Mereka orang nggak punya, Ma. Ini kalian yang mau bubarin? Atau Mama yang bubarin orang susah ini semua? Ayo bubar! Keluar! Gak ada! Kasihan kan mereka? Gak ada! Enak aja minta-minta dari kita. Kalian mau kemana? Kalian mesti berangkat sekolah. Dengerin Mama. Aku mau izin gak masuk sekolah, Ma. Jadi kalian sekarang udah berani ngambek-ngambekan ya? Cuman gara-gara Mama ngelarang kalian ngasih sedekah? Aku sama Clara itu disuruh Papa untuk gantiin Papa kasih sedekah selama Papa di luar kota. Mereka itu pengemis, gelandangan, driver ojol, Ma. Mereka suka kesusahan dapat makanan, Ma. Kok beda banget sama Papa? Papa kan dermawan dan ramah sama orang-orang susah. Gak kayak Mama. Oh, sekarang kalian udah berani ya ngelawan Mama? Hah? Sekali lagi kalian ngebantah, Mama akan hukum kalian. Mama gak akan kasih makan sekalian. Cepet ambil tas kalian, Mama antar sekolah. Ayo, cepetan Farah, ambil tasnya. Udah yuk, Dek, belajarnya. Udah malam, ngantuk, tidur. Oke, Kak. Kak, tadi ada orang lewat, Kak. Lewat. Gak ada. Ada tadi, Kak. Ya udah, Kakak cek ya. Gak ada siapa-siapa, Dek. Tapi tadi aku lihat dia lewat sini, Kak. Jangan masuk. Ada orang ini banget di sana. Di situ, Ma. Itu Papa. Hei! Hei! Jangan lari! Papa, kamu kenapa sih? Kamu ribut sama siapa? Pak, tadi dia ada di halaman samping, Pak. Orangnya serem banget, Pak. Aku takut, Pak. Aku takut. Kok bisa masuk sih? Berarti kita kemalinya. Enggak, Pak. Kayaknya dia nggak sempat masuk ke dalam rumah deh, Pak. Soalnya udah kepergok aku sama Kak Vero. Pasti ini gara-gara Mama tadi pagi kan? Ngusir orang-orang yang mau kita kasih sedekah. Mama lagi. Mungkin aja ada pengemis yang marah gara-gara nggak jadi kita kasih sedekah. Terus takut-takutin kita. Mas, bukannya kayak gitu. Gini loh, tadi nasi kotaknya itu sebelum dibagiin Mama cek ternyata basi. Daripada mereka sakit perut, ya udah bagi-bagi sedekahnya dibatalin aja kan bisa besok-besok. Kenapa kamu gak ganti dengan makanan yang lain? Kan bisa diganti roti misalnya. Kan kamu tahu, kita sering kasih sedekah. Iya Mas, Mama besok janji, Mama akan ganti semuanya, Mama akan kasih sedekah lagi. Mau nasi kotak, kayak mau roti, kayak pokoknya Mama janji, oke? Ayo kita masuk. Iya Mas. Ini arisan tinggal 3 putaran lagi ya. Ya kan, kamu udah dapet. Aku belum. Tapi pokoknya siapapun yang dapat harus wajib praktis. Oke. Udah Nantinya. Ingrid? Ya ampun Ingrid, kamu apa kabar? Aku senang banget bisa ketemu lagi sama sahabat lama aku. Ingrid? Ingrid, ya pesan buat aku kangen. Mbak, maaf ya Mbak. Saya nggak kenal Mbak. Mbak kan pelayan di sini. Terus tiba-tiba ngaku teman saya. Mbak mungkin salah orang Mbak. Teman-teman saya semua ini orang kaya. Bukan kayak Mbak pelayan. Tapi beneran kamu nggak kenal? Enggak, aku nggak kenal. Maaf, saya lancang. Saya nggak nyangka kalau sahabat lama saya sekarang udah jadi sombong. Aku nggak kenal. Beb, aku udah nggak nafsu makan di sini, udah nggak ada mood. Kita pindah tempat aja yuk. Kita ke restoran yang kemarin aja. Udah deh, pindah aja yuk. Ingrid, ini kok bisa sih jadi pengusaha kosmetik yang langsung naik down ya? Iya bener-bener.
Ya nggak gitu juga sih, biasa aja. Kau pasti super sibuk banget ya. Iya. Tapi bagus ya, bisa luangin waktu buat arisan sama kita. Harus itu mah. Ingrid? Hai Ingrid. Hai. Kenalin, ini namanya Adrian. Dia itu teman sekolah SMA aku dulu. Bukan cuma ganteng, dia ini model dan juga sekaligus partner bisnis aku di kosmetik ini. Ganteng banget ya. Pantesan keren banget ya, Beb. Nggak salah, emang pilihannya selalu berkelas. Oh iya, Adrian ini juga dari keluarga yang sangat kaya raya. Dan dia adalah orang yang penting dalam perusahaan aku yang selalu mensupport dan juga menjamin semua kualitas produk aku. Nah, ini produk-produknya kalian harus coba. Nanti aku kirimin satu-satu ke alamat kalian ya. Mau di lotion juga ada loh. Ini kayaknya bagus nih. Mbak Salsa! Mbak Salsa! Satu, Pak! Pak! Mbak Salsa! Tolong sini sebentar ya, Mbak ya. Mas Sasa, kasih bocoran dong produk terbarunya. Anti aging ya, Mbak? Yang pastinya itu bikin kulit menjadi putih dan bernutrisi. Salsa keren banget ya. Tapi tau gak, selain dia bisnis kosmetiknya maju, bisnis tasnya juga maju. Bagus loh. Buatnya. Ingrid, produknya Salsa jauh lebih viral dari kamu dan lebih bagus. Dia mana? Salsa, apa kabar? Ya ampun, gak nyangka ketemu di sini. Kamu di sini? Kenalin, ini Ingrid. Ingrid ini pemilik kosmetik juga loh. Dan kosmetiknya itu sangat bagus, harganya pun terjangkau. Kosmetik Mbak Salsa lebih bagus, harganya juga lebih terjangkau. Iya, memang kosmetiknya bagus-bagus banget. Oh ya, aku duluannya nggak bisa lama di sini. Oh iya, ya. Oke, sampai ketemu. Bye. Si Salsa ya, launching produk baru kok bisa langsung viral begini sih? Mana pakai pamer tas baru lagi, norak. Lebih baik nggak punya daripada pakai barang palsu. Jadi ragu sama produknya. Beneran, bahan alami dari tumbuhan gak sih nih skincare-nya? Awas overclaim. Bu, ini Bu Ingrid komen, Bu. Katanya tas yang Ibu beli palsu dan skincare Ibu juga overclaim. Netizen percaya, Bu. Astagfirullahaladzim, kenapa Ingrid tega ya komentar seperti ini? Skincare sama kosmetik Ibu itu beneran overclaim. Mbak, Mas, tenang ya. Ibu udah bohongin orang soal kayak gitu. Semua skincare saya dan kosmetik saya itu aman kok. Alah, jangan bohong dong, Bu. Kita butuh bukti. Secepatnya saya akan buktikan ya. Emang enak dihujat netizen satu Indonesia. Bentar lagi palingan kamu bangkrut. Siapa yang bangkrut, sayang? Enggak, Mas. Besok kita jadi kekawinan klien kamu nggak? Namanya Pak Reza itu kan, bener kan? Jadi dong. Tapi kita pagi ya, pas akad. Aku siapin baju buat kita ya. Pak Reza, selamat ya Pak ya. Semoga ijab kabulnya lancar. Terima kasih ya Pak atas kedatangan Bapak dengan istri. Nah, ini calon istri saya Pak. Selamat ya Bu. Ingrid. Kok bisa ya Anika menikahi laki-laki kaya? Gak pantas banget dia selevel sama aku. Anita, aku gak nyangka loh kamu bisa dapetin orang kaya. Ya ampun Anita, aku kan tahu kamu itu aja dari keluarga miskin. Denger ya, kita aja nih ya gak selevel, gak sederajat. Apalagi kamu sama mereka. Ya ampun. Kamu jangan bangga dulu. Pastinya kekayaan kamu cuma dari hasil calon mertua. Jadi kamu gak sederajat dengan anak kami? Saya kira kamu kan orang kaya. Reza, kenapa kamu sembunyiin dari mami? Atau jangan-jangan kamu makeover dia seolah anak orang kaya? Dengerin aku dulu. Aku dapat menantu gak selevel sama kita. Kita batalkan aja pernikahan ini. Mumpung akad. Mario! Istri kamu ini ya, kalau ngomong itu jangan sembarangan. Lebih baik kalian berdua pergi dari sini. Pak Reza, saya minta maaf Pak. Istri saya nggak sengaja Pak. lebih baik sekarang Pak Rio bawa istri Pak Rio pulang. Kamu seharusnya nggak bicara seperti itu. Aku kan gak enak sama Pak Reza klien kita. Apalagi Pak Dimas bos aku menegur kita kan. Udah deh, kamu tenang aja. Kamu gak perlu khawatir. Suatu saat nanti, Pak Reza itu akan berterima kasih sama kita karena kita telah menyelamatkan dia dari perempuan penipu seperti Anita. Ingrid, mau ngapain kesini? Nuduh kosmetik aku overclaim di sosial media. Kamu kenapa? Kamu sengaja mau ngancurin aku? Aku bicara soal kenyataan. Hey, listen to me. Kalau kamu gak bisa berbisnis, gak usah berbisnis. Ingrid, tunggu sebentar. Nggak ada siapa-siapa. Oh, kurir kirim paket. Pasti nih paket kosmetik aku deh. Kok pada hancur begini? Basah. Semoga usaha kamu hancur, Ingrid. Siapa nih? Berani-beraninya kirim paket neror kayak begini. Pasti ulahnya Salsa.
Lihat aja. Pak, saya minta maaf, Pak. Tolong jangan kasih saya SP, Pak. Nggak bisa. SP yang sudah dikeluarkan tidak bisa dikembalikan lagi. Apa maksud kamu? Hah? Kalau kamu mau dendam sama aku, nggak begitu caranya. Ini lihat, apa-apaan? Hah? Kamu hancurin barang orang. Kamu lihat ya nanti ya. Kamu jangan asal nuduh. Aku nggak pernah neror kamu sama sekali. Bohong. Kamu nggak usah ngelap lagi ya. Kamu lihat nih, aku balas. Stop. Kamu jangan rusakin barang-barang aku ya. Kamu sekali lagi macam-macam sama aku. Balas kamu. Ingrid bikin Salsa dihujat netizen. Dia kirim video lagi. Bohong. Kamu nggak usah ngelap lagi ya. Kamu lihat nih, aku balas. Keterlaluan. Dia bikin usaha Salsa hancur. Mas, ini pasti ulah anak buahnya Salsa. Siapa lagi? Dengar ya Mas, kamu bisa nggak jangan asal fitnah aku, jangan asal nyalain aku. Jelas-jelas pertama kali yang merusak produk aku adalah dia. Aku punya buktinya. Tunggu. Kamu lihat, kamu buka sendiri. Ada orang yang mau berusaha merusak citra perusahaan aku. Dan lihat, semua barang-barang aku dirusak. Siapa lagi Mas? Kalau bukan Salsa, sayang bisnis aku. Karena paket ini nggak ada nama pengirimnya. Tapi kamu jangan gegabah dulu. Mas, udah dong Mas, udah. Siapa tahu bukan Salsa. Uang aku nih udah habis-habisan Mas untuk buka usaha ini. Dan semuanya hancur begitu aja. Akibat ulah dia. Kamu pikirin masalah kamu baik-baik. Mas, kayaknya kamu mending istirahat aja deh. Kamu nih ya, ngapain juga kamu kirim foto dan video ke suami aku? Gak kapok-kapok juga ya? Aku nggak kirim apa-apa. Udah deh, gak usah nyalak. Aku tahu, kamu tahu anak buah sengaja ngerekam saat aku marah-marah. Ngapain? Buat kirim ke Mas Aryo. Kamu ngapain cari nama kayak begitu? Enggak, Ingrid. Justru aku baru tahu kalau dia videoin kamu. Ada apaan? Anita, ngapain kamu di sini? Dia asisten aku. Oh, asisten. Emang sih ya, modelan kayak kamu gitu, selevelannya memang cocokkan jadi asisten doang. Kamu tuh jangan bikin masalah terus ya. Ingrid, kamu jangan aneh-aneh ya sama asisten aku. Emang kenapa kalau aku gangguin? Oh iya, gimana kemarin Anita? Pernikahan kamu gimana? Terus gimana sih gitu rasanya tiba-tiba ditolak sama calon mertua? Ingrid, cukup ya. Ini semua tuh gara-gara kamu. Kamu udah menghina aku di kafe sampai bos aku mecat dan aku gak dapet pesangon sepersen pun. Dan soal pernikahan, ini juga gara-gara kamu. Pokoknya aku akan laporin kamu ke polisi atas tuduhan perbuatan yang tidak menyenangkan. Anita. Saya mohon maaf. Kamu lebih baik berdamai sama Ingrid. Kok kamu bisa kenal Anita sih? Dari mana? Anita mantan pacar aku. Oh, cuma mantan. Hah, Adrian, udah kamu gak usah ikut campur. Aku sekarang kerja sama Ingrid. Aku jadi karyawan Ingrid. Persoalan ini gak usah diperpanjang. Iya, benar kata Adrian. Kok mantan pacar aku malah bela dia sih? Lebih baik kita jangan perpanjang masalah ini. Ingrid, aku udah maafin kamu. Tapi please ya, kamu jangan lakuin ini lagi. Makasih ya, Sa. Kamu memang paling baik. Aku antar kamu pulang ya. Nyetir. Ingrid, kamu kayaknya harus introspeksi diri deh. Gak perlulah kamu ini ngina-ngina orang sampai segitunya. Ini kan juga buat demi kebaikan kamu. Gak apa-apa dong. Sebagai karyawan aku nasihatin kau. Mas, kayaknya ada yang ngikutin kita deh tuh pakai motor. Malah kabur lagi. Mas, ini aku yakin banget. Pasti ulah Salsa mau nakut-nakutin aku nih. Maaf Pak, Bu, tadi siang ada kiriman paket buat Ibu. Mas, aku mohon sama kamu ya. Kamu udah nggak perlu percaya hal beginian lagi. Ini lagi-lagi pasti ulahnya Salsa. Emang kalian masih ribut? Hah? Ya aku datang ke butiknya, aku labrak sekalian. Kenapa sih mesti begitu? Nanti kan masalahnya jadi panjang lagi. Semuanya kamu mau diteror terus. Kamu jangan bela dia terus. Belalah aku sekali-sekali, aku nih istri kamu loh. Aku nggak belain dia. Mama, ini ada surat. Tapi tadi aku lihat ditaruh di situ aja sih, Pak. Ya udah, kalian tunggu dulu di mobil ya. Oke, Pak. Setia itu tidak dimiliki oleh yang murahan. Aku tahu banget. Pasti ulah Salsa. Biar masalah ini aku yang tangani. Kamu yang tenang dong. Kayaknya
dari tadi tegang banget. Aku nerima paket misterius dari seseorang. Sepertinya ada yang tahu hubungan kita deh, Mas. Ini pasti ulahnya Salsa deh, aku yakin banget. Sayang, aku ada ide. Gimana kalau kita sewa buzzer untuk menghancurkan Salsa? Kayaknya ide kamu bagus deh, Mas. Kamu kan udah jadi admin booster ratusan akun. Jadi bisa dong, kamu bantuin kami. Aman kok. Kalian ngapain sama dia? Mau buzzer fitnah produk aku lagi? Kamu jangan asal nuduh ya. Jelas-jelas ini semua gara-gara kamu. Kamu yang selalu mengirimkan paket teror ke rumahku. Ingrid, aku sama sekali nggak pernah neror kamu ya. Salsa gak pernah neror kamu. Yang neror itu aku. Reza, batalkan pernikahan ini. Aku akan tetap nikahin Anita, Mi. Aku nggak peduli, Mi. Aku nggak peduli statusnya Anita keluarga seperti apa, Mi. Aku nggak peduli, Mi. Anita ini adalah perempuan yang terbaik buat aku, Mi. Aku cinta sama dia, Mi. Kalau kamu terus keras kepala kayak gini, Mami akan keluarkan kamu dari daftar keluarga. Jadi ibu bisa masak bayam hari ini. Kebetulan ketemu di sini. Anita, kamu itu gagal ya nikah sama orang kaya. Makanya jangan mimpi jadi orang kaya. Iya. Kamu bikin malu keluarga aja. Ibu malu. Setiap kemana-mana selalu diejek sama tetangga. Awas kamu Ingrid, aku nggak akan maafin kamu. Ini semua aku lakuin karena kamu udah bikin aku batal nikah. Dan kamu juga udah bikin orang tua aku malu. Anita, ini kamu sadar gak sih? Itu semua derita kamu. Karena status kamu kayak begini, terus kamu jadi nyalain aku gitu. Anita, Salsa, denger ya. Kalian berdua jangan pernah coba-coba ngancam aku. Kalau enggak, mau hidup kalian makin sengsara. Udah. Udah, kamu nggak perlu ngeladenin mereka terus. Ayo, kita pulang. Udah dong, kamu yang tenang. Kita tuh udah gagal pakai buzzer untuk nyerang Salsa. Gimana aku bisa tenang sih, Ma? Anita lagi tadi ikut-ikutan. Aku tuh takut, Mas. Aku takut sampai Mas Aryo tahu hubungan kita. Iya, kita kayak gini aja dulu. Salsa itu bisnisnya udah hancur. Kamu yang tenang dong, nggak usah stres kayak gini. Jadi gini Aryo, maksud kedatangan saya ke sini, saya mau minta bantuan sama kamu untuk jadi tim kerja saya untuk pengangkatan jadi CEO baru di kantor kita. Saya minum dulu ya. Ya, silakan. Kalau masuk tim saya ini akan jauh lebih berkembang dan kamu juga bisa kasih ide-ide kreatif kamu. Misal kamu ada ide apa nih? Kita sharing. Kalau kamu masuk tim saya, jangan masuk tim Dimas terus. Dari dulu aku nggak suka deh sama Mas Burhan. Dia itu kan berasal dari kalangan bawah. Bentar-bentar datang buat minta bantuan Mas Aryo. Pekerjaan, sampai urusan sedekah. Apaan sih? Mas Burhan sekarang sudah ada di lingkungan kantor aku. Mas Burhan, Ya. kamu bisa nggak? Lain kali kalau mau minta tolong, jangan dikit-dikit suami saya. Dikit-dikit suami saya. Udahlah, minta tolong aja main lain. Kenapa sih? Kamu jangan ngomong seperti itu. Mas, kita ngobrolnya sambil jalan ke kantor aja ya. Ayo Mas. Udah hidupnya susah, sekarang malah minta dukungan jadi CEO. Hashtag dulu kakak kelas suamiku, sekarang jadi rekan kerja. Pak, tolong didik istri Bapak jangan sembarangan ngomong dan jangan menghina orang. Iya Pak, kami ini tim suksesnya Pak Burhan. Jelas kami nggak terima kalau istri Bapak Bu Ingrid itu menjelek-jelekan Pak Burhan di medsos. Walaupun istri Bapak nggak tag Pak Burhan nih Pak ya, tapi udah sangat jelas dari hashtagnya Pak. Secara kan Pak Aryo dan Pak Burhan itu kakak adik di kelas, yang sekarang jadi rekan kerja Pak. Astaga Ingrid, oh gitu ya? Coba saya lihat itu. Bisa Bapak lihat sendiri kan Pak, Bu Ingrid udah sangat keterlaluan Pak. Tapi apa ini benar ya? Ulahnya Ibu Ingrid, istri Pak Aryo? Barangkali aja mungkin ini kebetulan sama namanya. Dia istriku Mas. Mas, aku minta maaf ya. Dan tolong maafkan istri aku Mas. Ya, nggak apa-apa, saya maafin. Jangan cuma minta maaf aja dong. Bapak juga harus tegur istri Bapak. Iya Pak, tentu. Tentu saya akan tegur istri saya. Udah. Jangan diperbesar. Keterlaluan kamu. Kamu buat status yang jelas-jelas menghina Mas Burhan. Kamu ini kenapa sih? Itu kan fakta. Kalau dia memang dari kalangan bawah. Kamu sadar nggak? Dia itu selalu datang sama kamu dan minta bantuan sama kamu kalau ada maunya. Astaga, masih berani kamu menghina Mas Burhan ya? Asal kamu tahu ya, dia adalah anak CEO bos aku sekarang. Dan sekarang dia sedang berkampanye untuk meraih kursi CEO. Paham kamu? Terus hubungannya sama aku apa? Kalau kamu terus menghina Mas Burhan, aku bisa dipecat dari tim mereka. Aduh, aku nggak nyangka kalau Mas Burhan yang dulu hidupnya susah dan sering minta bantuan itu
Ternyata anak dari CEO kantor Mas Aryo. Pokoknya kamu harus minta maaf. Nggak mau, gengsi nggak mau. Ayo, kamu harus minta maaf. Ayo. Mas Burhan, dengan adanya kata-kata yang tertulis di medsos saya itu, sebelumnya Mas Burhan harus tahu bahwa handphone saya itu dihack sama orang, Mas. Jadi kata-kata yang tertulis dengan menghina-hina itu udah pasti bukan saya, Mas, yang melakukan itu. Tapi saya nggak percaya kalau akun medsos ibu itu dihack orang. Bisa jadi kan itu cuma akal-akalan ibu aja, supaya ibu itu bisa ngeles. Betul itu, Pak. Itu mah lagu lama. Biasanya kalau statusnya udah dikomplain orang, ya biasa, jadi kambing hitam. Tenang. Saya minta tolong semuanya harap tenang ya. Dalam kasus ini, saya percaya sama kamu. Saya sudah memaafkan kamu, tapi saya minta tolong sama kamu ya. Jangan mengulanginya lagi ya. Aku sebenarnya empati banget sama dia yang jawabannya kayak gitu. Aku nggak percaya sama semua kebohongannya dia. Happy birthday Chelsea. Asih. Ini Chelsea yang ulang tahun ini anak kamu. Yang balikin. Kalian berdua pulang aja. Udah pulang. Kak Vero, ayo pulang. Chelsea, nak. Kamu mau kemana sih? Lepasin! Ini semua gara-gara Mama. Mama udah malu-maluin aku di ulang tahunnya Chelsea. Dengar sayang, Mami kan di situ gak ngelakuin apa-apa sama Ma, udah Ma. Semua orang udah tahu. Pokoknya aku mau pulang. Juga kita pulang. Senang nggak kayak gini ya, Mama bikin ya? Tunggu ya. Sebelum acara dimulai, saya mau kasih tahu kamu ya. Tolong ajari anak kamu sopan santun. Aku minta maaf ya atas kejadian tadi. Tenang, kamu bilang tenang. Tenang. Puas kamu. Awas ya kamu Salsa. Clara. Kalian gambar mobilnya Mama. Soal Chelsea yang lagi ulang tahun itu anak Tante Salsa. Aku sama Clara diusir dari acara ulang tahun, Pak. Nah, Mama sama Tante Salsa lagi ada masalah. Makanya kami diusir. Farah, tunggu dulu. Mama mau ngomong. Ingat. Udah. Biarin aja. Kamu dapat surat peringatan dari polisi. Kamu dituntut pencemaran nama baik oleh Mas Burhan. Tolongin aku, Mas. Aku nggak mau dituntut dan aku nggak mau ada masalah. Tapi kenapa tiba-tiba Mas Burhan berubah pikiran? Kemarin kan dia udah maafin aku. Itu semua ulah kamu sendiri. Tolongin aku. Aku nggak mau pasang badan lagi buat kamu. Justru aku ingin menalak kamu. Kamu nggak usah pura-pura lagi menduakan aku sama Adrian. Aku sudah tahu rahasia kamu. Aku Anita, calon istrinya Pak Reza yang gagal nikah. Aku mau kasih tahu kalau sekarang istrinya Pak Aryo itu lagi marah-marah dan fitnah Salsa di butiknya Bu Salsa. Oke, saya kesana. Nyetir. Adrian kan asistennya Ingrid. Kenapa mereka mesra sekali? Jam tangan yang dipakai Adrian kan sama dengan orang yang menakuti Farah dan Clara. Apa jangan-jangan orang itu Adrian? Kok mereka melawan? Jangan-jangan aku udah ketahuan untuk mereka. Aduh, malah ketahuan lagi. Aku harus balik kanan. Tega kamu, Ingrid. Tega kamu mengkhianati aku. Ingrid, kamu menemani aku dari nol hingga aku sukses. Makanya aku semakin mencintai kamu. Tapi setelah aku sukses, kamu berubah. Kamu suka menghina orang lain. Kamu menjadi sombong. Apalagi yang ekonominya di bawah kamu. Aku gak bisa menerima kamu lagi. Aku memang salah, aku minta maaf. Ya, aku mengakui, aku menduakan kamu. Soal laki-laki yang berhoodie itu Adrian. Dia tidak seharusnya menyerang Clara dan juga Farel. Itu tertuju sama kamu, untuk kamu. Aku terima, kamu nolak aku. Walaupun itu rasanya meyakinkan aku, Mas. Mama mau pergi kemana? Papa mau kemana, Pak? Mama marah ya sama kita, Pak. Enggak sayang, tenang. Kalian tenang aja. Mama pergi karena ada urusan. Ingrid, kok kamu kesini bawa koper segala? Gara-gara Anita, Mas. Aku marah, aku kesel, aku dendam banget sama dia. Aku minta kamu bantuin aku untuk balas dendam sama dia. Bayar orang siapa kek buat celakain dia gitu? Emang kenapa lagi sih si Anita itu? Anita mengirimkan video ke Mas Aryo tentang hubungan kita. Kalau Aryo tahu hubungan kita, berarti bisa jadi Aryo stop dong mendanai bisnis kamu. Sedangkan selama ini kan yang mensupport dana bisnis kamu kan dia. Maksud kamu apa? Kamu mau ngejauhin aku karena kamu tahu? Bukan itu maksud aku. Gini. Untuk sementara ini, kita nggak usah kelihatan berdua dulu deh. Biar si Aryo itu nggak makin ngeblow up masalah ini. Karena kalau Aryo makin ngeblow up masalah ini, bisa-bisa akan berefek banget sama bisnis kamu. Kamu
tinggal aja di apartemen sebelah. Nanti aku yang sewakan, aku kenal kok sama pemiliknya. Hancur deh aku gara-gara Anita, hancur. Tapi untung aja masih ada Mas Adrian yang masih mau menemani aku. Aku bisa melewati semua ini dengan Mas Adrian. Gak ada mama, rasanya sepi banget. Aku kangen sama mama. Meskipun mama kurang perhatian, kakak juga kangen sama mama. Kalian tahu kan kenapa mama pergi? Papa yakin kalian udah tahu. Tapi kalian jangan sedih. Kita akan selalu bersama-sama. Aku tuh banyak banget dapat komplainan dari orang-orang yang gak kamu kirimin barang-barangnya. Gimana sih? Kok dikirim gimana? Aku udah kirim kok. Mungkin ya ada kesalahan dari kurir kali. Ini bukti dari laporan marketplace. Kamu gak usah bohong. Kamu itu menggelapkan uang perusahaan, Mas. Mas, kamu jangan gitu dong, Mas. Kita ini kan kerja bareng-bareng. Pokoknya masalah ini harus selesai hari ini juga. Betul. Ingrid, buka pintu. Ingrid, buka pintu. Adrian, Ingrid. Adrian. Ayo. Kami kesini mau minta uang ganti rugi. Kami udah mengirim uang investasi tempat kalian. Tolong, Mas. Kamu kembalikan uang mereka, Mas. Mana mau balikin? Duitnya udah habis. Apa? Maksud kamu uangnya sudah habis? Enak aja. Gak bisa. Pokoknya kalau sampai uang kami tidak kembali, masalah ini akan kami bawa ke jalur hukum. Akan kami seret kalian ke kantor polisi. Saya minta maaf sebelumnya ya. Saya berjanji saya akan mengembalikan uang kalian. Tapi yang terpenting adalah Ibu dan Bapak memberikan nomor rekening yang tepat agar uangnya bisa saya transfer segera. Oke, saya pegang kata-kata kalian. Awas saja kalau sampai mati. Kita tunggu ya. Aduh, akhirnya satu masalah terselesaikan. Mas, tapi sampai sekarang aku masih nggak mikir ya. Kok kamu tega banget? Bisa-bisanya kamu menggelapkan uang pemasukan yang harusnya itu menjadi modal usaha kita. Aku dicinta sama kamu, Mas. Kamu kenapa sih kayak gini sama aku? Aku emang salah ngelakuin hal itu. Biar gimana pun, aku harus minta maaf sama kamu. Aduh. Kamu kenapa? Aduh, Mas. Aduh, tangan aku. Tiba-tiba kok kayak kebas gitu ya. Kebas gimana? Aku nggak bisa ngerasain apa-apa. Jangan-jangan kamu kena stroke. Aduh. Sayang, kamu bangun. Hei, Ingrid, hei. Jadi Ingrid kenapa dong? Ibu Ingrid menderita sempringan. Tapi Bapak nggak perlu khawatir, karena dalam beberapa hari ini Ibu Ingrid pasti sudah bisa pulang. Makasih ya, Dok. Ya, sama-sama. Kalau begitu saya pamit dulu. Mari. Kamu kayak gini pasti kamu mikirin ulah aku ya. Maafin aku ya. Kamu buat salah apapun, aku selalu maafin kamu. Aku nggak akan melepaskan Ingrid. Karena aku udah nggak punya apa-apa buat pegangan hidup aku. Setidaknya Ingrid masih punya uang buat membiayai aku. Gara-gara ulah mantan istriku, nama kamu jadi tercemar. Aku minta maaf ya. Tunggu dulu. Kalian sudah pisah. Dia menduakan aku. Saya turut prihatin ya. Tapi saya minta sama kamu, tolong jangan sampai bawa permasalahan ini ke pekerjaan. Saya tetap minta kamu jadi wakil CEO untuk membantu saya jadi CEO. Deal? Oke. Deal ya? Pokoknya saya siap mendampingi Pak CEO. Makasih ya. Mas, ini kok koper aku sama koper kamu ada di luar sih? Apartemennya udah aku jual. Kamu ini apa-apaan sih? Kenapa kamu jual apartemen tanpa sepengetahuan aku? Kan apartemen ini aku yang beli buat kamu, Mas. Ya aku terpaksa melakukan itu karena aku jual apartemen ini ke temen aku. Aku butuh biaya yang besar, Grit. Apalagi pengobatan kamu kemarin di rumah sakit itu nggak sedikit loh biayanya. Terus ini kenapa koper aku ikutan di luar? Kan kemarin kamu sewain buat aku. Udah habis masa sewanya. Terus kita mau tinggal di mana? Ya ampun, Mas. Udah dong, Grit. Kamu nggak usah kayak gini, nggak usah marah-marah gini. Kita ngekos yuk. Apa? Ngekos? Iya, kita ngekos. Ya udah gak ada pilihan lagi, kita ngekos. Tuh, bawa kopernya. Dan kita sudah kerja bareng-bareng, pergi bareng, kemana-mana bareng. Kalau kita sudah cocok satu sama lain, aku mau kamu nikahin aku, Mas. Ya aku nggak mau lah kalau orang-orang ngelihat aku di luar sana gimana gitu kan. Lebih enak kalau kita menikah. Nggak ada uang sama sekali, terus gimana kalau menikah buat biaya kehidupan kita nantinya? Kita kan bisa kerja.
kita bisa jadi pelayan kayak di kafe. Jadi pelayan di kafe? Ya udahlah, gak ada pilihan lain. Loh, Ingrid? Nggak nyangka ya? Udah lama nggak ngeliat kamu. Sekarang kerja di sini? Tapi sekarang seperti ini. Itu akibatnya karena sering menghina orang. Mari Bu. Mari Pak. Akhirnya aku ketemu teman-teman arisanku. Udah, siapapun yang dapat pokoknya. Kayaknya aku bisa nih pinjam uang dulu ke mereka. Hei, kalian apa kabar? Ya ampun, masih ingat aku nggak? Ngomong-ngomong, Sorry, kamu siapa ya? Mending kamu lanjut kerja deh. Kita tuh alergi sama orang susah kayak gini. kan kalian kenal sama aku. Sekarang kok kalian pura-pura lupa? Kamu Ingrid kan? Yang suka menghina orang. Gimana? Udah kena batunya sekarang? Kan Adrian, asisten Ingrid. Kenapa nasib kalian sama ya? Tularan. Permisi. Nah, kamu tuh kenapa sih marah sama aku? Gimana aku nggak marah? Teman-teman kamu tadi menghina aku, mempermalukan aku di depan umum. Ya kamu nggak bisa nyalain aku dong. Ini semuanya gara-gara kamu. Bisnis aku kan juga hancur gara-gara kamu. Kamu pakai uang perusahaan demi kepentingan pribadi kamu, Mas. Bukan cuma aku yang nikmatin ya, tapi kamu juga. Udahlah, nggak usah ngungkit-ngungkit terus. Ya wajar lah aku ungkit-ungkit. Itu kan uang aku, Mas, bukan uang kamu. Aku nggak mau ya kalau kamu terus nyalain aku. Kasihan juga Ingrid. Udah jatuh susah, asistennya juga nggak tahu diri lagi. Sini aku bantuin. Gak usah, bisa sendiri. Senang kamu lihat aku seperti ini. Selamat datang untuk para karyawan dan para tamu yang sudah hadir di sini. Terpilihnya Bapak Burhan sebagai CEO dan Pak Aryo sebagai Wakil CEO. Bapak Burhan dan Bapak Aryo, kami persilakan ke atas. Jadi sekarang Mas Aryo jadi wakil CEO mendampingi Mas Burhan. Hebat juga ya karirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Aryo yang selama ini telah membantu saya. Siap, Mas. Dan kepada para tamu undangan, terima kasih telah hadir. Semoga saya menjadi amanah dan bisa memajukan perusahaan ini. Aku masih dendam sama Mas Aryo. Bisa-bisanya dia nolak aku. Lihat aja, aku kacauin pestanya biar dia kapok sekali. Pak Aryo, barangkali mau ditambahin? Bapak Ibu yang saya hormati, kami mengucapkan terima kasih banyak atas doa dan dukungannya. Mudah-mudahan kami bisa... Mas Burhan itu nggak pantas jadi CEO. Dia nggak bisa kerja. Dia jadi CEO karena minta bantuan aku. Mas, ini bukan suara saya, Mas. Ini fitnah! Dia bisa ada di sini. Jangan-jangan ini ulahnya dia. Ya, ini keterlaluan ini. Mas, udah, jangan ditanggapi, Mas. Udah biarin aja. Maaf ya. Pasti kamu lagi terkesima kan? Karena si Aryo belain kamu? Kamu jangan asal bicara. Aku cuma kangen sama anak-anak aku, Mas. Harusnya aku nggak pernah ninggalin anak-anak aku dan juga mantan suami aku karena mereka lebih baik daripada kamu. Kamu cuma bisa mempergunakan uang aku dan kasar sama aku. Oh, jadi sekarang kamu ngebanding-bandingin aku sama dia? Mas, kamu mau kemana? Nah, udah. Aduh. Lu itu udah mantannya Ingrid ya? Ngapain lo pakai tebar pesona sama dia? Apa maksud kamu? Apa maksud kamu? Lo ngapain kemarin bela-belain dia? Ngapain? Belain dia! Lo ngapain bela-belain dia? Lo itu mantannya Ingrid! Ingrid! Astaga! Ingrid! Tolong! Ingrid! Tolong! Ingrid! Mas, tolong Mas! Pak! Tolong Pak! Ayo bawa ke rumah sakit! Mas Aryo. Kamu tenang ya. Dokter sudah menangani kamu. Tapi untuk sementara tangan dan kaki kamu tidak bisa digerakkan. Kamu harus menggunakan kursi roda. Maksud kamu apa? Aku lumpuh. Mas, aku sadar semua perbuatan aku karena dosa-dosa aku. Mas Aryo, aku minta maaf. Aku udah banyak dosa sama kalian. Aku maafin kamu dan melupakan semuanya. Kamu tenang aja, Ingrid. Saya sudah memaafkan kamu. Saya juga sudah mencabut
tuntutan terhadap kamu. Untuk masalah Adrian, saya sudah laporkan ke polisi. Ya Allah Mas, makasih. Kamu emang orang baik. Farel, Mama minta maaf karena Mama tidak bisa menjadi ibu atau yang baik buat kalian. Ma, Jika kami minta maaf juga ya, Ma. Mama jangan ngomong kayak gitu. Aku sayang Mama. Jika biarkan ku. Aku sebenarnya malu mau ngomong ini sama kamu. Aku ingin rujuk sama kamu. Tapi Mas, demi Allah, aku janji aku akan berubah, Mas. Demi kamu dan juga anak-anak. Aku bersedia demi anak-anak. Lagi pula, aku masih mencintai kamu. Dan aku juga akhirnya sadar sampai kamu rela berkorban nyawa demi aku. Aku harus segera pergi dari sini. Aku nggak mau nanti aku ketangkep polisi lagi. Pak, ada apa ini, Pak? Mau kemana kamu? Anda kami tangkap. Pak, ini ada apa? Salah saya apa? Nanti semuanya bisa jelaskan di kantor. Mari ikut kami. Pak, bisa. Aku kangen sama rumah ini. Rumah ini menjadi saksi telah menyia-nyiakan orang yang paling aku sayangi dan aku cintai. Ini semua kamu yang nyiapin. Selamat datang kembali di rumah ini, Mama. Bukan aku yang menyiapkan, tapi mereka. Aku kangen sama kalian. Aku juga, Mah. Ya Tuhan, terima kasih. Kamu sudah memberikan aku kesempatan. Biarlah semua ini menjadi pengalaman yang sangat berarti dalam hidup aku. Dan gak akan aku ulangin lagi. Karena hal paling mahal yang di dunia nyata ternyata adalah keluarga. Cinta terlarang telah membiusku, memabukkan diri.